(51) peperangan di masa Rasulullah. 27 peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. 24 peperangan yang dipimpin oleh para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi atas Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah adalah perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Sariyah adalah perang yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan Nabi Muhammad SAW. Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat tentang jumlah Ghazwah dan Sariyah. Namun di sini kami sebutkan saja Ghazwah ada 27 dan Sariyah ada 24. Ghazwah yang dipimpin Rasulullah. Di antara 27 peperangan yang dipimpin Rasulullah terdapat 5 perang yang besar, yaitu 1. Perang Badar, 2. Perang Uhud, 3. Perang Khandaq atau Parit, 4. Perang Khaybar, dan 5. Perang Tabuk. 1. Perang Wadan atau Al-Adwa. Perang ini pada bulan Safar 2 Hijriah atau Agustus 623 Masehi. Perang inilah panah pertama yang dilepaskan kepada kaum muslimin dalam sejarah Islam. Yang terkena panah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Panji pertama dikibarkan adalah Ubaidah bin Al-Harits. Nabi membawa 80 pasukan berkuda dari kaum Muhajirin. Perang ini terjadi di Widan, sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW memimpin pasukan muslimin menghadang kafilah Quraisy. Pertempuran fisik tidak terjadi karena kafilah Quraisy lewat di daerah tersebut. Rasulullah SAW selanjutnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bani Damrah yang tinggal di rute perdagangan kafilah Quraisy di Widan. Kesepakatan tersebut berisi kesanggupan Bani Damrah untuk membantu kaum muslim apabila dibutuhkan. 2. Perang Buat. Pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah atau September 623 Masehi. Pembawa panji adalah Sa'ad ibn Waqqas. Nabi membawa 200 prajurit dari kaum Muhajirin. 3. Perang Al-Ushairah. Pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah. Di tempat inilah di Al-Ushairah Nabi bersama pasukannya sampai di bulan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah. 4. Perang Badar pertama atau Perang Safwa. Pada bulan Jumadil Akhir 2 Hijriah atau Desember 623 Masehi. Pembawa panji adalah Ali bin Abi Thalib. Badar adalah nama tempat mata air yang letaknya di antara Mekah dan Madinah. Nama Safwa adalah nama suatu jurang di dekat Badar. Nabi dengan pasukannya ini mengejar Qurs bin Jabir, pimpinan orang kafir, setelah orang kafir ini merampas unta dan hewan ternak piaraan penduduk Madinah. 5. Perang Badar Al-Kubra. Terjadi pada 17 bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Doa Nabi Muhammad SAW saat perang Badar. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berkata, pada perang Badar Nabi SAW melihat para sahabatnya berjumlah 300 lebih sedikit dan melihat kepada kaum musyrikin berjumlah 1000 lebih. Kemudian beliau menghadap ke kiblat sambil mengangkat tangan dengan selendang dan sorban di pundaknya. Beliau berdoa, Ya Allah, penuhilah untukku apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikan apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau biarkan pasukan Islam ini binasa, tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Hadis
riwayat Muslim dan Ahmad. Beliau terus meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah, sehingga jatuhlah kain sorban dari pundaknya. Abu Bakar menghampiri dan meletakkan kembali kain sorban itu di pundak beliau. Abu Bakar terus berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, inilah sumpahmu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia akan memenuhi apa yang dijanjikannya kepadamu." Pasukan kecil Muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan Muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Nabi bersama 313 sahabat tidak mengetahui bahwa pasukan orang kafir ada 1000 orang. Sudah menunggu Nabi dan pasukannya sambil Nabi berdoa kepada untuk kemenangan orang Muslim. Pedang dan batu kerikil adalah senjata Nabi dan pasukannya. Allah memberi bala bantuan berupa pasukan malaikat. Kemenangan diraih, 70 musyrikin tewas, 70 tawanan Nabi dan 14 orang Muslim mati dengan syahid. Perang Badar terjadi di lembah Badar, 125 km selatan Madinah. Perang Badar merupakan puncak pertikaian antara kaum Muslim Madinah dan musyrikin Quraisy Mekah. Peperangan ini disebabkan oleh tindakan pengusiran dan perampasan harta kaum muslimin yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Selanjutnya, kaum Quraisy terus-menerus berupaya menghancurkan kaum Muslim agar perniagaan dan keselamatan mereka terjaga. Dalam peperangan ini, kaum Muslim memenangkan pertempuran dengan gemilang. 3 tokoh Quraisy yang terlibat dalam perang Badar adalah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid, dan Syaibah. Ketiganya tewas di tangan tokoh Muslim seperti Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Jarrah, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Adapun di pihak Muslim, Ubaidah bin Haris meninggal karena terluka. Surah 3 Ali Imran ayat 123 sampai 125. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. 6. Perang Qainuqa pada bulan Syawal 2 Hijriah atau bulan April 624 Masehi. Perang ini terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi Bani Qainuqa. Muslimin menang dalam perang ini. Pembawa panji adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Pasukan muslimin mengepung daerah ini selama 15 hari. Kaum Yahudi akhirnya menyerah. Pimpinan Yahudi Ka'ab bin Al-Ashraf dibunuh oleh sahabat Nabi, yaitu Muhammad bin Maslamah. 7. Perang Bani Sulaim pada bulan Syawal 2 Hijriah
atau bulan April 624 Masehi. Ini terjadi setelah pulang dari Perang Badar dan pasukan kafir ketakutan pada pasukan muslim. 8. Perang As-Sawiq pada bulan Zulhijjah 2 Hijriah atau bulan Juni 624 Masehi. Pimpinan pasukan adalah Nabi sendiri. Ini disebut As-Sawiq karena pasukan muslimin banyak membawa sawik, yaitu tepung gandum. Beliau mengejar Abu Sufyan dan pasukannya setelah membunuh seorang kaum muslimin Ansar di daerah Al-Uraid. Basir bin Abdul Munzir ditunjuk Nabi sebagai amir sementara di Madinah. 9. Perang Zu'amar pada bulan Muharram 3 Hijriah atau bulan Juli 624 Masehi. Beliau ini menyerang pasukan musyrikin dari Najd sampai ke Gaftapan. Utsman bin Affan sebagai amir sementara di Madinah. 10. Perang Al-Qur'u pada bulan Jumadil Awal 3 Hijriah. Nabi membawa 300 pasukan. Di daerah Hijaz ini, pasukan musyrikin melarikan diri, ketakutan dengan keadaan Nabi Ibnu Ummu Maktum sebagai amir sementara di Madinah. 11. Perang Uhud pada bulan Syawal 3 Hijriah. Ada yang mengatakan terjadi pada bulan Syaban 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud dilatar belakangi kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar, sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum muslim. Pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Saqif, Tihamah, dan Kinana. Nabi Muhammad SAW segera mengadakan musyawarah untuk mencari strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Kaum Quraisy akan disongsong di luar Madinah. Akan tetapi Abdullah bin Ubay membelot dan membawa 300 orang Yahudi kembali pulang dengan membawa 700 orang yang tersisa. Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai di Bukit Uhud. Perang Uhud dimulai dengan perang tanding yang dimenangkan tentara Islam. Tetapi kemenangan tersebut digagalkan oleh godaan harta, yakni prajurit Islam sibuk mengumpul harta perampasan. Pasukan Khalid bin Walid memanfaatkan cara ini dan menyerang balik tentara Islam. Tentara Islam menjadi terjepit dan porak-poranda, sedangkan Nabi SAW sendiri terkena serangan musuh. Pasukan Quraisy kemudian mengakhiri pertempuran setelah mengira Nabi Muhammad SAW terbunuh. Dalam perang ini, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, meninggal terbunuh. Ini perang sebagai peringatan bagi orang munafik dan tidak taat perintah Nabi atau Amirul Mukminin. Banyak kaum muslimin ini yang mati syahid. Bahkan Nabi pun mengalami luka yang sangat parah, bahkan dikabarkan meninggal dunia. Gigi Nabi juga mengalami patah akibat perang ini. Perang ini terjadi di Bukit Uhud. Allah menurunkan surat 3 Ali Imran ayat 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya.
dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. 12. Perang Bani Nadir pada bulan Syawal 3 Hijriah. Ini perang muslimin dan orang Yahudi dari Bani Nadir. Perang ini dengan tipu daya dan persekongkolan busuk Yahudi dan orang munafik yang ingin membunuh Nabi. Tapi malaikat Jibril membongkar semua ini ke Nabi Muhammad SAW. 13. Perang Zatul Riqah pada bulan Rabiul Awal 4 Hijriah. Perang ini disebut karena prajurit muslim membalut kaki yang luka dengan potongan kain riqah ketika berperang. Di saat perang ini, malaikat Jibril mengajari Nabi sholat qaum dan cara wudhu dengan tayamum. Kisah hikmah mengenai kehusukan sholat juga terjadi di perang ini. Meninggalnya istri Nabi yaitu Zainab binti Huzaimah pada saat perang ini. 14. Perang Badar terakhir pada bulan Sya'ban 4 Hijriah. Nabi keluar dari Madinah untuk menepati janji bertemu Abu Sufyan di Badar untuk berperang. Di Madinah, amir sementara adalah Abdullah bin Ubay bin Sa'ul al-Ansari. Di tahun ini juga cucu Nabi Hasan dan Husain lahir. 15. Perang Daumatul Jandal pada bulan Rabiul Awal 5 Hijriah atau bulan Agustus 626 Masehi. Daumatul Jandal terletak di provinsi Al-Dauf, Arab Saudi. Setelah Nabi meninggal dunia, tempat inilah banyak yang mengaku Nabi dan tempat perdamaian antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Zaman ini adalah zaman fitnah besar. 16. Perang Bani Mustahlik pada bulan Sya'ban 6 Hijriah. Perang ini melawan kaum Bani Mustahlik, yang mana anak dari pemimpin kaum Bani Mustahlik sudah memeluk Islam. Perang penyebab turunnya ayat 8 Surah Al-Munafikun, sebab istri Nabi Siti Aisyah juga kena fitnahan. Surat 63 Al-Munafikun ayat 8. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. 17. Perang Al-Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah. Sahabat Salman Al-Farisi, ahli taktik perang, membuat parit atau khandaq sebagai pertahanan daerah yang mana Madinah dikepung 10.000 pasukan kafir dari Al-Ahzab Quraisy dan Bani Nadir dan pengkhianat dari Bani Quraisyah yang melanggar perjanjian dengan Nabi. Lokasi perang Khandaq adalah sekitar kota Madinah bagian utara. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Azab atau Perang Gabungan. Perang Khandaq melibatkan kabilah Arab dan Yahudi yang tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bekerja sama melawan Nabi SAW. Di samping itu, orang Yahudi juga mencari dukungan kabilah Ghatafan yang terdiri dari Qais Ailan, Bani Fazara, Asja, Bani Sulaim, Bani Sa'ad, dan Ka'ab bin Asad. Usaha pemimpin Yahudi Ujai bin Akhtab membuahkan hasil. Pasukannya berangkat ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Ketika penyerangan itu didengar oleh Nabi SAW, kaum muslim segera menyiapkan strategi perang yang tepat untuk menghadapi pasukan musuh. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Muhammad SAW,
yang mempunyai banyak pengalaman tentang seluk-beluk perang mengusulkan untuk membangun sistem pertahanan parit atau khandak dan menyarankan agar menggali parit di perbatasan kota Madinah. Dengan demikian, gerakan pasukan musuh akan terhambat oleh parit tersebut. Usaha ini ternyata berhasil. 18. Perang Bani Quraisyah. Pada bulan Zulhijjah 5 Hijriah, perang ini akibat pengkhianat kaum Bani Quraisyah, pemimpin kaum Yahudi. Ini adalah Abu Rafi. Akhir Abu Rafi tewas ditebas sahabat Nabi yaitu Abdullah Qunaish. 19. Perang Bani Lahyan. Pada bulan Rabiul Awal atau Jumadil Ula 6 Hijriah. Ini terjadi akibat 10 sahabat Nabi dibunuh oleh Bani Lahyan di Ar-Raji. Nabi membawa 200 pasukan dan amir sementara di Madinah adalah Ibnu Ummi Maktum. 20. Perang Zikkorat. Perang ini dipimpin Nabi sendiri. Ini terjadi akibat Bani Ghatafan membunuh seorang muslim dan istri serta ternaknya dibawa oleh Bani Ghatafan. Bani Ghatafan adalah suku kuno besar dari utara Madinah. 21. Perang Hudaybiyah. Pada bulan Zulhijjah 6 Hijriah. Perang ini sebenarnya bukan perang, tapi Nabi mendapat wahyu dari Allah untuk melaksanakan umroh. Tapi bagi kaum Quraisy dianggap perang. Utsman bin Affan datang terlambat dalam perundingan dengan kaum Quraisy. Timbul dugaan Utsman meninggal, yang akhirnya Nabi mengajak umatnya untuk berperang dengan senjata seadanya. Kaum Quraisy akhirnya ketakutan dan buat perjanjian Hudaybiyah disetujui. 22. Perang Khaybar. Pada tahun 629 Masehi atau 7 Hijriah. Perang terbesar melawan Yahudi. Jarak Madinah dengan Khaybar 150 km. Nabi memimpin sendiri pasukannya. Hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil meruntuhkan benteng Khaybar yang dipimpin Haris bin Abu Zainab, dan Yahudi tewas di pedang Ali bin Abi Thalib. Lokasi perang ini adalah di daerah Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang untuk menaklukkan Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy atau Ghatafan. Pasukan Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar. Pasukan Muslim mengepung dan memutuskan aliran air ke benteng Yahudi. Taktik ini ternyata berhasil dan akhirnya pasukan Muslim memenangkan pertempuran serta menguasai daerah Khaybar. Pihak Yahudi meminta Nabi SAW untuk tidak mengusir mereka dari Khaybar. Sebagai imbalannya, mereka berjanji tidak lagi memusuhi Madinah dan menyerahkan hasil panen kepada kaum Muslim. 23. Perang Umratul Qada. Ini terjadi sebelum perang Fathul Makkah. Tujuan Nabi hanya memperlihatkan kekuatan kaum Muslim kepada kaum Quraisy. Nabi yang memimpin ke Mekah. Ini semacam perang berat saraf. 24. Perang Fathul Makkah. Pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Perang ini terjadi akibat kaum Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Mekah menjadi negeri Islam dan sejak itu Mekah kembali menjadi kota haram. Fath al-Makkah terjadi di sekitar kota Mekah. Latar belakang peristiwa ini adalah adanya anggapan kaum Quraisy bahwa kekuatan kaum Muslim telah hancur akibat kalah perang di Mu'tah. Kaum Quraisy beranggapan perjanjian Hudaybiyah yang tahun 6 Hijriah tidak penting lagi, maka mereka mengingkarinya dan menyerang Bani Huza'ah yang berada di bawah perlindungan kaum Muslim. Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan pasukan Muslim untuk menghukum kaum Quraisy. Pasukan Muslim tidak mendapat perlawanan yang berarti kecuali dari Quraisy yang dipimpin Ikrimah dan Safwan. Berhala di kota Mekah dihancurkan dan akhirnya banyak kaum Quraisy masuk Islam. 25. Perang Hunain. Pada bulan Syawal 8 Hijriah. Ada yang menyebut 8 Safar 8 Hijriah. Ini terjadi setelah kabilah Hawazin dan Tasik
berkumpul di lembah Hunain untuk berperang melawan kaum muslimin. Nabi membawa 12.000 tentara. Hampir saja pasukan Nabi. Hanya pertolongan Allah yang membuat pasukan ini bisa menang. Perang Hunain berlangsung antara kaum Muslim melawan kaum Quraisy yang terdiri dari Bani Hawazin, Bani Syakik, Bani Nasr, dan Bani Yu'sham. Perang ini terjadi di lembah Hunain, sekitar 70 km dari Mekah. Perang Hunain ini merupakan balas dendam kaum Quraisy karena peristiwa Fathul Makkah. Pada awalnya, pasukan musuh berhasil mengacau balaukan pasukan Islam, sehingga banyak pasukan Islam yang gugur. Nabi SAW kemudian menyemangati pasukannya dan memimpin langsung peperangan. Pasukan Muslim akhirnya mendapat memenangkan pertempuran tersebut. 6. Perang Taif. Setelah selesai Perang Hunain, Nabi mengejar kabilah Taksik yang dipimpin Malik bin Auf an-Nasri. Nabi mengejarnya sampai ke Taif. Akhirnya benteng kabilah Taksik berhasil dirobohkan. Pasukan Muslim mengejar sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Hunain sampai di kota Taif. Pasukan Quraisy bersembunyi dalam benteng kota yang kokoh sehingga pasukan Muslim tidak dapat menembus benteng. Nabi Muhammad SAW mengubah taktik perangnya dengan memblokade seluruh wilayah Taif. Pasukan Muslim kemudian membakar ladang anggur yang merupakan sumber daya alam utama penduduk Taif. Penduduk Taif pada akhirnya menyerah dan menyatakan bergabung dengan pasukan Islam. 27. Perang Tabuk. Pada bulan Rajab 9 Hijriah. Saat itu musim yang sangat panas. Pasukan Romawi berjumlah 40.000 tentara. Perjalanan yang jauh dan musuh berjumlah besar tidak menurunkan semangat perjuangan. Beliau akhirnya berkemah di kota Tabuk, perbatasan dengan Suriah dan semenanjung Arabia. Tapi pasukan Nabi jauh lebih besar juga bangsa Romawi yang dipimpin Heraklius ketakutan. Lokasi perang ini adalah kota Tabuk, perbatasan antara semenanjung Arabia dan Sam, Suriah. Adanya peristiwa penaklukan kota Mekah membuat seluruh kemusliman Arabia berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Melihat kenyataan itu, Heraklius, penguasa Romawi Timur, menyusun pasukan perang untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan muslimin kemudian menyiapkan diri dengan mengimpun kekuatan yang besar. Karena pada masa itu banyak pahlawan Islam yang menyediakan diri untuk berperang bersama Nabi SAW. Pasukan Romawi mundur menarik diri setelah melihat besarnya jumlah pasukan Islam. Nabi SAW tidak melakukan pengejaran, tetapi berkemah di Tabuk. Di sini Nabi SAW membuat perjanjian dengan penduduk tempat sehingga daerah perbatasan tersebut dapat dirangkul dalam barisan Islam. Perang Tabuk inilah perang terakhir yang dipimpin Rasulullah SAW. Beliau lahir pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dia wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 10 Hijriah. Usia Nabi Muhammad SAW. Usia Nabi Muhammad SAW adalah 63 tahun. 40 tahun dijalani sebelum ditetapkan sebagai Nabi di Mekah. 13 tahun sesudah beliau menjadi Nabi di Mekah juga, dan 10 tahun beliau menjalani di Madinah sesuai hijrah. Para ahli tahrikh telah bersepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad SAW, hijrahnya dan wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan salawat dan salam kesejahteraan kepada beliau dan kepada keluarga serta para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.